Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang Ibu mau bertanya. Minggu lalu belajar kipasnya, masih ingat nggak belajar apa? Energi. Oke, coba. Energi itu apa ya? Oke, pintar. Energi itu ada berapa? Ada 6. Energi apa aja? Coba Ibu mau tanya lagi nih, ada berapa ya energi yang ada di sekitar kita? Ada energi cahaya. Cahayanya dari apa? Cahayanya dari matahari. Terus ada energi apa lagi? Energi listrik. Apa yang menggunakan energi listrik? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS. Kita akan mencari tahu bagaimana tumbuhan itu memberi makan dirinya dan memberi manfaat bagi kita. Coba Ibu nih mau tanya apa nih? Tebak ya. Siapakah aku? Ciri-cirinya itu hijau. Terus suka cahaya, menghasilkan oksigen. Tumbuhan. Pintar ya. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang fotosintesis dan perubahan bentuk energi. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan proses fotosintesis dengan benar, menunjukkan perubahan energi yang terjadi dalam fotosintesis. Nah, sebelumnya udah siap nih untuk belajar? Sudah siap belum? Oke, sudah siap. Coba kita tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat. Oke, sebelum belajar di kelas, silahkan bukunya boleh disiapkan, alat tulisnya boleh dikeluarkan. Udah siap anak-anak? Ready ya? Kali ini Punya video ya. fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan sinar matahari dari tumbuhan hijau atau bakteri untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Hasil dari fotosintesis
yaitu oksigen, hidrogen, dan karbohidrat atau glukosa dengan tumbuhan dan makhluk lain dalam kehidupan. Secara tidak langsung, proses fotosintesis ini mempengaruhi kehidupan tubuh. Syarat utama terjadinya fotosintesis tumbuhan adalah harus terdapat kadar karbon dioksida dan sinar matahari yang melimpah. Selain itu, tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun. Pada saat ada karbon dioksida di udara, sperma akan membuka untuk menyerap karbon dioksida, sedangkan klorofil akan menyerap cahaya. Bersamaan dengan itu, air yang berasal dari lautan akan diserap oleh akar untuk dibawa ke daun. Kemudian, fotosintesis terjadi di dalam laut untuk menghasilkan oksigen, hidrogen, dan karbohidrat. Oksigen yang tidak dibutuhkan tumbuhan akan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia untuk bernapas, sedangkan hidrogen dan karbohidrat digunakan lagi oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhan juga membutuhkan manusia karena tumbuhan bisa menarik atau mati pada musim-musim tertentu. Fotosintesis merupakan suatu proses yang dilakukan tumbuhan dalam tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan tumbuhan ditandai dengan perkembangan tinggi, besar atau panjangnya ukuran dan secara fisik, sedangkan perkembangan tumbuhan ditandai dengan munculnya buah, bunga, dan tunas dari tumbuhan tersebut. Bagi hewan dan manusia, tumbuhan yang melakukan fotosintesis dapat menghasilkan oksigen untuk bernapas. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh dapat menjaga sel, menurunkan sel otak dan sistem saraf, dan masuk ke dalam tubuh utama dengan fungsi tubuh. Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang memanfaatkan fotosintesis. Proses ini bisa dirasakan manusia dan hewan. Semakin baik proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, maka daun dan buah yang dihasilkan juga semakin melimpah. Nah, daun dan buah ini bisa digunakan hewan yang diolah sebagai makanan memenuhi. Jika hewan berbuah dalam nutrisi, mereka bisa bertransaksi untuk menggunakan ekosistem. Selain itu, tumbuhan yang semakin besar dan berkembang bisa memberikan udara dan kelestarian lingkungan. Tumbuhan yang semakin tinggi pohon merupakan tempat yang nyaman untuk dikunjungi oleh manusia. Akar-akar yang kuat dari pohon yang tidak bertumbuh juga bisa menekan hujan untuk mencegah bencana banjir dan tanah. Kurang pentingnya proses fotosintesis tumbuhan dan kehidupan diri. Kalian sudah memperhatikan video yang barusan Ibu tayangkan? Coba Ibu mau tanya, fotosintesis itu apa? Oke, fotosintesis itu adalah proses tumbuhan hijau mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Makanannya itu apa? Glukosa yang berbicara dengan bantuan apa? Cahaya dalam kulit. Nah, mengapa fotosintesis itu penting? Nah, kenapa? Karena itu membuat oksigen yang kita butuhkan untuk apa? Membuat nafas. Nah, bahan-bahan yang perlu diperlukan
hanya memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya, ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akan menyerap air yang mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen, gula dan karbohidrat. Oke, coba. Coba, masih ingat kan ya? Ibu mau tanya, apa aja bahan fotosintesis itu? Oke, bentar. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Oksigen, glukosa. Oke, oksigen dan glukosa. Bentar. Nah, sekarang, materinya udah Ibu sampaikan. Sekarang Ibu membagikan kelompok. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kelompok masing-masing. Nah, ini kelompok 1, itu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Ibu akan ini. Nah, ini kalian akan membuat tentang proses fotosintesis. Nah, ini coba bagikan dulu ya. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana cara membuatnya. Ini kelompok 1. Oke, boleh disiapkan ya Ibu kemarin kalian apa? Coba membawa apa? Gunting dan lem. Gunting dan lemnya dibawa. Boleh dibuatkan. Boleh dilihat dulu ke depan. Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Lihat, ini ada satu lembar. Kalian akan membuat kotak. Gimana caranya? Ini kalian terlebih dahulu digunting. Digunting sampai ke atas. Ya. Digunting sampai ke atas. Nah, ini bahan-bahannya yang akan ditempelkan ke kotak ini ya. Nah, di sini ada kotak yang ada garis putus. Ya, ini kalian harus digunting terlebih dahulu. Kalian caranya gimana? Lipat dulu.
Ya. Sudah paham? Sudah. Baik, mau ditanyakan? Oke, boleh kerjakan dengan kelompoknya. Bekerja sama ya, bekerja sama. Oh, penting semua. Supaya kalau penting, ada yang kalau penting. Ini bukan. Oke, semuanya penting kerjasama dengan baik ya.
Siapa yang duduk paling kaki?
tumbuhan menentukan kemudian membutuhkan air tumbuhan membutuhkan cahaya matahari ketika tumbuhan membutuhkan karbon dioksida sehingga akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Ada perbedaan mereka menunjukkan Sudah jelas? Sudah jelas. Oke, sudah bagus ya presentasinya. Ini juga sudah bagus. Boleh duduk. Nah, tepuk hebat dulu untuk kelompok 5. Tepuk hebat. Oke, kelompok selanjutnya yang rapi. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan proses pemilihan bahan yang dibutuhkan dalam proses pemilihan cahaya matahari, yang kedua air, dan yang ketiga oksigen. Hasil dari proses konsentrasi ialah berupa oksigen yang apa yang disayangkan. Ada yang ditanyakan? Lanjutkan tanya kalau ada yang mau bertanya. Keluar menunjukkan air. Sudah jelas, Sofi? Oke. Presentasinya sudah bagus, hasilnya juga bagus. Silakan duduk untuk kelompok 3. Yuk, tepuk hebat dulu untuk kelompok 3. Tepuk hebat. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang paling rapi? Ada kelompok 4. Silakan.
hingga menimbulkan karbon dioksida. Hasil dari proses pembuangan berupa oksigen dan glukosa. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa tubuh menghasilkan glukosa? Karena glukosa itu merupakan komponen tumbuhan yang bisa langsung dipakai sebagai energi atau limbah menjadi bentuk cadangan dan tahan hasil tumbuhan. Sudah jelas? Jelas. Oke, pintar. Untuk kelompok 1 hasilnya bagus, presentasinya juga bagus. Coba Teteh, lagi berapa kali? Yo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Pintar. Oke. Udah selesai semuanya presentasi. Oke, kita beri apresiasi dulu ya untuk kalian. Coba kita tepuk hebat dulu untuk kalian, udah hebat nih. Ya, untuk kalian diri sendiri, yuk tepuk hebat. Oke, semuanya sudah hebat ya. Semuanya sudah hebat. Oke, sekarang tadi kan sudah apa? Udah kerja kelompok. Kerja kelompok itu kan apa? Kerjasama ya. Sekarang ibu akan memberikan tugas untuk kalian sendiri-sendiri. Siapkan pensil dan penghapusnya. Sebelum diisi, isi dulu nama dan kelasnya. Isi terlebih dahulu nama dan
Tunggu yang berat ya.
Oke, masih ada yang belum ya? Yang belum. Tunggu ya. Untuk yang udah, yang belum. Jangan ganggu temannya yang belum.
5. Terakhir. Mengapa fotosintesis penting bagi manusia dan hewan? Oke. Boleh. Udah? Udah semua? Nih. Oke, sudah semuanya? Biar lebih semangat kita sedikit dulu ya. Nah. Oke, hasilnya banyak yang nilainya bagus ya. Berarti kalian sudah paham materinya.
Benar nggak? Oke, yuk. Biar lebih semangat ya. Oke, kesimpulan dari hasil pembelajaran fotosintesis ini adalah cara tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan bantuan apa? Sinar matahari, air, dan udara. Di mana daun itu bertindak seperti apa? Daun kecil yang mengubah semua itu menjadi gula